Halo sahabat-sahabatku, kita ketemu lagi nih hari ini dengan istri aku. Udah lama kita nggak ketemu dan banyak juga yang kepo ya kepada anak-anak aku gitu loh. Nah, kemarin bulan lalu kita bicara masalah anakku yang tertua Lydia. Dan ada lagi yang kepo ingin bertanya kepada anakku perempuan Riche. Riche adalah anak ketiga. Bagaimana kisah Riche? Saya akan ceritakan bagaimana saya cara mendidiknya, bagaimana dia sekarang bersuamikan seorang jaksa. Jadi Riche ini adalah anak ketiga. Di atas Riche itu ada abangnya namanya Ziko. Jadi Riche anak ketiga, sekarang dia bertugas, suaminya bertugas di Palu, dia ngikutin suaminya. Riche punya anak dua, Orlin yang tertua dan Aksa yang kedua. Kesan apa saya sama Riche? Riche memang dia mengambil apa-apanya, ngikutin papanya gitu loh. Dia orang sepertinya orang marketing gitu loh. Dia orang marketing, makanya ketika dia tamat S2-nya di Melbourne, dia langsung terjun ke bisnis gitu loh. Di bisnis dia pegang hotel di Padang. Jadi dia adalah general manager hotel Basco Padang, Riche. Jadi ada hal yang unik sama Riche adalah dia memilih ya kan bersuamikan seorang jaksa. Dan ini pun aku pertanyakan sama dia gitu lah. Tapi setelah dia utarakan keinginannya, saya dukung dengan sepenuh hati. Contohnya seperti ini. Ketika umurnya 24 tahun, Riche ketika itu masih GM di Hotel Basco. Aku tanya ke dia, Riche, kalau kita orang Minang nih kalau udah sekolah pendidikan udah selesai, mesti dicari nih jodohnya. Riche udah punya belum? Kalau belum papa cariin. Wah, dia bilang, jangan dulu pak. Riche pinginnya kerja dulu. Riche pinginnya bantu papa dulu. Bantu papa memberesin hotel katanya. Ya udah, aku dukung kemauannya dan Riche berjalan bisnis. Dia ikut beberapa perusahaan kita tapi yang bertanggung jawab kayak satu hotel ya adalah Hotel Basco. Jadi Riche ini bagi saya sesuatu yang luar biasa adalah kemauannya dan tekadnya. Satu contoh begini, ketika dia mau utarakan dia mau nikah sama Rizky, sama suaminya. Dan saya katakan sama dia, Riche, kalau seandainya Riche udah menentukan pilihan Riche menikah sama Rizky, Riche harus keluar dari semua perusahaan. Kenapa? Karena suami Riche adalah ASN. Ya, Maya? Ya. Dia tanpa ragu, dia katakan, siapa? Riche paham dan Riche setuju. Kembali sama Rizky, sebelumnya aku nggak kenal sama Rizky. Tapi Papa Rizky, Uda Fahmi adalah sahabat baikku. Nah, sahabat baik sekali. Nah, satu ketika, mungkin waktu itu Riche masih kuliah ya. Mungkin Rizky masih kuliah juga. Kami pernah cerita sama Uda Fahmi. Jadi besan saya itu namanya Uda, saya panggil Uda, dia Uda Fahmi, dia seorang jasa. Terakhir jadi Kejati di Sumatera Barat. Kami bercerita, kita ngobrol, di mana inti ngobrolnya kami akan memperkenalkan anak kami gitu loh. Bas, saya punya anak saya, Uda Fahmi kebetulan anaknya laki-laki 2. Dia akan mengenalkan anaknya dengan anak saya. Saya katakan, ada dah. Saya punya anak lagi mengambil studi S2 di Melbourne di Australia kan. Nah, kalau nanti memang jodoh, ayo kita kenalkan gitu loh. Jadi sampai di situ akhirnya Uda Fahmi selesai di menjadi Kejati Sumatera Barat, dia pindah ke Kajagung kan. Tidak berapa lama Uda Fahmi itu telepon saya gitu loh. Ketika itu telepon dan waktu itu
aku lagi golf gitu loh, telepon, Bas, Rice di sini katanya. Di mana ada? Saya bilang di Pariaman. Saya cukup kaget juga, kok ada Rice ada di Pariaman di rumah udah Pami. Ini yang si Bas kenalkan, yang mau dikenalkan sama Mariski katanya. Oh iya dah, saya bilang, udah. Oh saya udah ketemu Rice, saya sudah setuju. Kapan kita atur pernikahannya gitu ya, Ma ya? Waduh, saya juga kaget juga. Nah, oke dah, terserah udah. Yang penting mereka cocok dulu berdua, saya bilang. Nah, cocok berdua, alhamdulillah memang jodohnya udah ditentukan Allah kan. Nah, ketika itu 2013 ya, Ma ya. 2013 dilangsungkanlah pernikahan di Padang. Kalau saya tidak salah ketika itu Rizky masih bertugas di Batam ya, sebagai kasih di sana. Apa yang membuat kesan saya yang sangat luar biasa ya terhadap Rice itu begini. Dia melepaskan jabatan dia sebagai GM hotel dan sebagai direktur juga di hotel itu. Notabene-nya gaji 50 juta ketika itu. Dia lepaskan itu. Dia tentukan pilihan hidupnya, bagi dia hidupnya dia menikah sama Rizky. Setelah itu apa terjadi? Rizky suaminya pindah ke Payakumbuh, ya Maya. Nah Rice pada saat itu pindah juga ke Payakumbuh, dia punya anak satu ya. Ya pindah ke Payakumbuh dan dia menyewa rumah tuh di tengah sawah. Saya masih ingat itu kan. Dan banyak orang yang nggak kenal Rice itu anak kita lah ya Maya. Anak aku itu nggak banyak, tapi dia bisa dan menjalanin itu dengan santai gitu loh. Habis itu saya telepon Rice berkali-kali, Rice bagaimana di Payakumbuh? Happy Pak, kita nikmati Pak, enak juga Pak rumah di tengah sawah. Happy di sini di tengah sawah katanya. Dia menikmati hidupnya dan senang. Memang dari awal saya katakan juga, kalau Rice pingin Rizky sukses, Rice harus mendukung karir suami, di mana dia bertugas, Rice harus ikut. Dan itu dia ikut, dia laksanakan. Satu contoh, ketika Rizky dipercaya menjadi koordinator di Palu, saat itu juga suaminya berangkat, dia pindah, tidak duluan suaminya, pada hari yang sama dia berangkat langsung ke Palu dan dia tinggal di Palu dan bawanya anaknya 2. Ini satu komitmen ini yang sangat luar biasa ya. Ini juga lah yang dilakukan oleh kakaknya Lydia ya kan, hampir sama lah mereka gitu loh, bagaimana menunjang karir suaminya dan dia siap di mana saja suaminya bertugas, dia siap mendampingi suaminya. Dan saya pernah tanya sama Rizky juga, lebih nyaman maksudnya gimana, apakah Rice ke Palunya nyusul atau bagaimana? Enggak Pak, kita sama-sama berangkat Pak, sama-sama merantau katanya, sama-sama kita tinggal di Palu. Kalau nggak salah udah 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun dia tinggal di Palu dan dia nikmati di Palu. Dan mudah-mudahan dia janji liburan kemarin dia nggak pulang Pak ya. Liburan kemarin nggak pulang. Insya Allah katanya liburan tanggal 20 ini dia akan ke Jakarta, liburan sama cucu. Yang pasti aku udah kangen juga sama Olin dan Aksa gitu loh. Jadi itu satu hal yang saya ingat Rice ini. Ketika itu dia sudah menamatkan sekolahnya di Australia. Setelah itu saya ada acara di rumah ya. Ini kesan saya yang saya tidak pernah lupa sama Rice itu. Setelah itu karena ulang tahun saya ketika itu 55. Nah ya kan, ulang tahun, dan dia diminta tanggapan
di mic ya, di pentas gitu loh. Tentang papanya. Nah, di situ dia ada adiknya juga, ada Brian juga, ada adik kakaknya hadir. Papa katanya sama saya, di atasnya. Mohon maaf Papa katanya. Dulu Rice itu menganggap Papa itu kejam katanya. Lah, kejam? Kenapa Rice sampaikan seperti itu? Karena ketika Rice sekolah di luar negeri, di mana teman-teman Rice yang Rice tahu kalau papanya mungkin levelnya papa jauh di atasnya. Tapi mereka tinggal di kondominium, mereka pakai mobil. Sedangkan kami sama Rara, adik kebetulan sekolah sama adiknya berdua, kami naik bus. Kami tinggal di apartemen yang notabene-nya lantai itu kita naik tangga katanya. Setelah itu yang luar biasa lagi Pak katanya, 3 bulan sekali, 6 bulan dan setahun orang tuh datang ke melihat anaknya. Papanya datang, ibunya datang, keluarganya datang melihat anaknya yang lagi sekolah. Sedangkan kami sama Rara tidak pernah kedatangan papa sampai Rice di wisuda katanya. Nah, satu ketika Rice telepon adik Rice, Brian katanya. Itu Brian sekolah di Australia kan. Nah, Brian juga menyampaikan seperti itu. Papa juga nggak pernah datang dan nelpon pun jarang katanya. Tapi kan itu yang Rice rasakan. Tapi Pak katanya, setelah kami menamatkan kuliah ini, malah Brian, Rice lebih cepat, Brian malah 2 tahun lebih awal. Baru kami menyadari Pak katanya. Teman-teman Rice yang tadinya beli mobil, beli ini, sampai sekarang mereka belum tamat. Sedangkan kami telah menamati kuliah kami lebih awal katanya. Jadi prasangka Rice itu, Rice, mohon Bapak maafkan Rice gitu. Itu terbuka loh dia ngomong itu. Dan saya juga terharu ketika dia ngomong seperti itu. Dan itu memang menjadi komitmen saya dengan mamanya Rice. Karena kami itu begini, mendidik anak itu bukan dengan uang gitu loh. Jadi kalau anak itu mamanya dia mau pergi sekolah ke luar negeri, waktu SMA mereka berangkat dulu sendiri. Mereka jalan dulu. Nah, melihat sekolahnya, dia cari sekolah sendiri. Setelah itu dia bikin proposal. Nah, dia bikin proposal, sekolah segini, uang bus segini, uang belanja segini. Biasanya sama mamanya di $40 lah ya. Dilebihkan 1 bulan cuma $40 gitu loh. Nah, alasan kita kenapa kita memberinya seperti itu, karena kalau uang itu berlebih banyak, nanti dia kan bisa saja duduk di kafe, kawan di sana, nonton di sini, nonton. Jadi artinya tidak fokus gitu loh. Nah, akhirnya, dan saya juga seperti itu juga. Dia juga, aku tidak pernah lihat sebelum dia di wisuda. Dan ada satu komitmen lagi, kalau seandainya dia telat dari yang direncanakan kuliahnya, dan kita janji tidak datang termasuk mamanya. Itu yang kita tekankan. Alhamdulillah anak-anak rata-rata lebih cepat daripada yang direncanakan gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya berjalan lancar ya. Rice juga saya lihat bagaimana dia juga mendukung tugas suaminya. Nah, satu contoh begini, satu ketika dia ngobrol sama saya, ketika dia dari Payakumbuh, dia pindah ke Jakarta, ketika itu didinaskan tinggal di Tangerang, setelah itu balik lagi ke Jakarta, tinggal sama kita di sini. Ica sampaikan ke saya, mumpung di Jakarta Pak, mumpung udah Rizky lagi bertugas di Kejagung kan. Nah, bagaimana kalau dia mengambil S3? Wah, saya sangat setuju sekali. Saya dukung, dan Rizky kuliah ambil S3 di UNPAD ya, UNPAD Bandung. Alhamdulillah tepat pada waktunya dia juga menyelesaikan S3-nya. Umur 37 tahun ya, dia menyelesaikan S3-nya. Jadi setelah itu dia pindah ke
ke Palu sekarang, di Palu. Jadi itu cerita Rice itu seperti itu, anak aku itu. Tapi berbeda dengan kakak-kakaknya. Rice sama saya, dia suka olahraga. Sama Rizky. Jadi kalau dia waktu di Jakarta, kami selalu bersepeda sama dia. Saya sama mamanya, Rizky sama dia, kami selalu mengelilingi Jakarta gitu loh. Jadi suka bersepeda, suka olahraga. Pokoknya dia berenang, suka dia. Sama Rizky juga suka nge-gym dan lain sebagainya. Dan sekarang pun mereka ke Palu pun suka bersepeda di Palu. Jadi itu hal yang menurut saya anak perempuan saya yang kedua ini sangat mendukung tugas suaminya dan tidak ragu ya. Tidak ragu, yang paling hebat di itu adalah dia pandai menyesuaikan dirinya di mana saja suaminya bertugas. Artinya dia pandai terhadap pimpinannya, dia pandai juga terhadap setara dengan dia juga bisa beradaptasi dengan bawahannya. Gitu. Kalau yang dia ya khususnya ya yang di TNI ya, kita pasti support dia, pendidikan dia kan. Pertua suaminya dia sekarang Sesko TNI. Rizky kita support bagaimana kalau dia jaksa itu kan selain dia sudah S2 bidang hukum, kita dukung dia mengambil S3 udah selesai. Nah, sedangkan yang polisi, si Galih pun dia sudah menyelesaikan S2 PTIK-nya, insya Allah tahun ini juga dia menyelesaikan S3-nya ya. Nah juga kalau yang dokter bagus, dia menyelesaikan semua dia. Spesialis bedah plastik, juga manajemen rumah sakit, banyak sekali yang dia selesaikan. Jadi ahli luka bakar dan lain sebagainya. Nah sedangkan si David, menantu aku yang Sisi dokter gigi juga, dia pengusaha dan dia juga sudah menyelesaikan juga S2-nya gitu loh. Jadi dia lagi sudah selesai S2 dan aku dukung gitu loh. Jadi artinya kalau untuk pendidikan saya dukung habis lah, dukung full bagaimana mereka harus mampu bekerja benar, bersaing yang sehat. Yang penting di mana tempat mereka bertugas, mereka harus meninggalkan sesuatu yang baik, yang bisa diingat orang gitu lah. Itu yang saya tekankan sama anak-anak saya gitu. Mendukung sepenuhnya mereka mengikuti suaminya berdinas gitu. Ibu selalu mensupport. Jadi kami berdua ini selalu aja mensupport. Yang penting bagaimana anak kita sukses ya. Tapi selalu kita sampaikan kepada anak-anak ya Maya, bagaimana hidup itu ada prosesnya yang harus dilalui gitu loh. Tidak semerta-merta harus jadi orang besar gitu loh. Untuk menjadi besar itu harus ada dari bawah, harus melalui proses gitu loh. Alhamdulillah anak saya tuh memahami ya Maya, dia memahami anak-anak untuk proses itu dia pahami gitu loh. Sampai sekarang alhamdulillah lancar semua. Jadi mereka bisa aja. Katanya setelah saya telepon, saya sering kontak anak-anak semuanya. Selalu saya telepon. Yang penting mereka dinikmati Pak katanya. Kalau dinikmati aman Pak, nggak ada masalah katanya. Gimana kabar? Saya bilang aman Pak, nggak ada masalah katanya. Justru Papa apa kabarnya katanya. Mama apa kabarnya katanya gitu. Gitu Maya. Ya. Anak-anak saya tuh lucu ya. Kadang-kadang dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tapi orang tahu akhirnya dia tuh anak siapa gitu loh. Kenapa? Kesehariannya gitu. Dia santai aja orangnya. Dia dia memang tidak diajar cara hidup glamor ya. Dari kecil memang hidup sederhana. Ya bagaimana dia harus kita lihat mamanya Rice lah ya. Dia hidup di Palu. Suaminya adalah seorang koordinator. Koordinator itu kan ya koordinator ya, bertugas di sana. Ya dia harus menyesuaikan lah. Di koordinator itu kan di atasnya kan masih banyak jaksa-jaksa lain yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, yang saya pantau itu gitu loh, dia bisa menyesuaikan dirinya gitu loh. Jadi artinya di mana aja Rizky bertugas, saya perhatikan Rizky itu
komunikasinya cair dengan pimpin-pimpinannya, dengannya katakan dengannya Richie punya pimpinannya kan punya istri juga. Nah, istri-istri itu Rica cair gitu, Rica pandai gitu, dia bisa menyesuaikan dirinya. Artinya dia bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada. Jadi dia tidak perlu menonjolkan papanya. Kadang orang aja yang tahu, oh kamu anak Cibasko ya, gitu. Jadi akhirnya seperti itu gitu loh. Jadi emang dididik seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena dia udah diterpa gitu loh. Dan dia juga pendidikannya S2-nya kan di luar negeri, dia udah paham, udah ngerti gitu loh. Apalagi setelah dia menikah dengan seorang jaksa, dia paham sekali apa yang harus dia lakukan. Mendukung penuh tugas suaminya dimanapun bertugas. Yang pasti sukses seorang suami itu pasti ada wanita pendampingnya yang mendukungnya. Itu kan. Ya, itu dipahami sama anak-anak saya. Itu aja yang buat saya bangga sama dia gitu. Khusus untuk Rizky, Rice, nah, di situ ada 2 cucu opa, ada Orlin dan Aksa gitu loh. Yang penting Rizky tetap semangat. Dan dimanapun bertugas, nikmati saja. Dan hidup melalui proses. Kalau proses itu kita lewati, insya Allah masa depan yang lebih baik akan menunggu Rizky dan Rice dan keluarga. Itu pesan Bapak. Pesan dari Mama, ya Rice sama Rizky kalau berdinas lagi di tempat ini dapat menyesuaikan lagi gitu. Di mana saja bertugas. Di mana suami bertugas. Rice, Rizky, dan kedua cucu, kami pasti ingat kalian, kami mimpikan kalian, dan kami sayang sama kalian. Ingat itu, sukses selalu, tetap semangat. Terima kasih sudah tonton Keluarga Basko. Jangan lupa like, comment, subscribe, share Keluarga Basko. Teruntuk sahabat-sahabatku semua, aku akan giveaway dengan total hadiah 5 juta. Dengan cara subscribe Keluarga Basko dan komen tayangan ini. Mantap!